Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalam ala man nasakha dinahu adyana kafaratu wa talihin wa ala alihi bitamashuki syari'ati salihin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi zikril ayah wa ta'abudan bi tilawati. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribah alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunin, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati guru kita bersama, yang sangat Allah muliakan, Al-Ustaz Fauzan Akmal, yang sangat saya cintai, dan mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, zahir batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan cepat jodohnya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan di dalam memimpin kita, di dalam memberikan tausiah, di dalam memberikan ilmu kepada kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan luar biasa rekan-rekan semua, kalian sangat beruntung bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Kenapa saya katakan tempat ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tidak ada tempat lain lagi selain keindahan tempat itu dibacakan zikir, tempat itu dibacakan salawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian sangat beruntung sekali, sangat beruntung, karena nggak semua orang dapatkan suatu keberkahan tersebut. Mungkin kalian yang bisa rasakan dalam hati kalian, karena luar biasa malam hari ini adalah malam Sayyidul Ayyam, malam dimana para ahli-ahli kubur kita menantikan sebuah kucuran doa, sebuah tetesan doa daripada anak cucunya, keluarganya, tetangganya, saudaranya. Kalian duduk di sini pun itu udah termasuk kalian berdoa untuk mereka. Amin, Allahumma amin. Walaupun kalian lupa akan ahli kubur kalian, nenek moyang kalian, ya sampai buyut gak kenal, apalagi sampai 7 turunan, jarang yang dapat ya. Makanya rekan-rekan semua hafalkan nenek moyang kalian, nanya sama orang tua kalian, nanya sama ibu atau bapak dari ibu, siapa-siapa aja, catat dan ingat, hafal dalam hati kalian. Suatu saat nanti kalian duduk di majelis ilmu, maka ingat dan sebut dalam hati kalian mereka, supaya setiap malam Jumat mereka mendapatkan suatu kucuran pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya nggak akan panjang lebar malam hari ini karena mungkin sudah agak terlalu malam. Saya datangnya juga terlalu malam, tapi alhamdulillah saya bisa duduk dan bisa baca maulid walaupun sebentar. Mudah-mudahan saya mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam wa qala lan ngendika Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi liyata'allaman nas a'tahu lahu sawaba sab'ina nabiyyan. Subhanallah. Barang siapa orang yang duduk di majlis ilmu belajar kemudian diamalkan kepada saudara kita, kemudian diamalkan kepada saudara kita atau adik-adik kita atau keluarga kita di rumah. Tadi saya duduk di majelis ilmu, kata Ustadz Akmal, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Itu nggak boleh. Diamalkan, kemudian adik kita mengamalkannya, menerima dan diamalkan sama adik kita, terus dan terus dan terus. Ya. A'ta lahu sawaba sab'ina nabiyyan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebagaimana sab'ina sab'un. Sab'ina itu 70, ya Ustaz. Sab'ina nabiyan. Allah akan berikan pahala sebagaimana yang pernah diberikan kepada 70 para nabi. Amin. Allahumma amin. Satu bab kita mendengarkan suatu pelajaran dari guru kita. Satu bab, kemudian kita amalkan di rumah kita. Tadi Ustadz Akmal menerangkan tentang wudu. Kemudian kita ingat-ingat, kita catat. Kita catat sama kita ingat-ingat, kita hafalkan. Kemudian kita praktekkan ketika kita mau sholat. Itu Allah berikan pahala kepada diri kita sebagaimana pahala yang pernah diberikan kepada 70 para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala yang diberikan kepada para nabi itu adalah pahala yang udah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa indal alim sa'atain aw akala ma'ahu luqmatain aw sami'a ma'ahu minhu kullatain aw masa ma'ahu khutwatain a'tahu Allahu ta'ala jannatain kullu jannatin mis'ad dunya marratain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang duduk dengan orang yang alim, duduk dengan orang yang alim, kita duduk sama guru kita. Orang yang alim bukan hanya guru kita, sahabat kita pun kalau dia dekat sama kita menjadi baik, itu orang alim. Orang baik. Kalau kita dekat sama orang tersebut, main dengan orang tersebut, kita ke bawah baik, itu orang alim. Kalau kita kemana-mana sama orang tersebut, selalu ingat Allah dan selalu ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang alim. Man jalasa indal alim sa'atin,
Barang siapa orang yang duduk dengan orang yang alim cuma sebentar, au akala ma'ahu luqmatain, atau makan bareng dengan orang yang alim 2 suapan. Ya, kadang-kadang kita mau lebih daripada 2 suap, kadang-kadang nyedok lagi. Masya Allah, senang banget nih makan sama Ustadz Akmal. Makin seru makan gini, makin sumbrah. Ya, tambah lagi temenin Ustadz Akmal. Ya. Kemudian au sami'a minhu kullatin, atau mendengarkan Ustadz Akmal lagi ngobrol sama Ustadz Abbas nih. Ustadz Abbas, kemarin anak punya masalah seperti ini nih. Kita ngedengerin 2 perkataan yang mereka bicarakan. 2 perkataan. Au masa ma'ahu khutwatain, atau berjalan dengan orang yang alim 2 langkah, cuman 2 langkah. 2 langkah berjalan dengan orang yang alim, orang yang baik. Makanya kita bersyukur punya sahabat-sahabat yang baik yang selalu mengajak kebaikan. Ayo ke majelis. Rekan-rekan, malam hari ini ada jadwal, apalagi Potolu malam hari ini pengajian di rumah Kang Eja. Nggak taunya yang nge-share-nya nggak ngaji. Masya Allah. Ya. Tapi alhamdulillah, walaupun dia nggak ngaji, pahalanya luar biasa. Sebanyak orang yang datang di majelis taklim, di majelis ilmu, itu pahalanya terus dan terus akan bertambah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, makanya kalau di grup majelis, kalau malam jadwal, ayo rame-rame, ramaikan di majelis, ajak rekan-rekan yang lain. Kalau mereka datang, pahala buat kita. Karena apa? Kita mengajak kebaikan. Orang yang berjalan 2 langkah dengan orang yang alim, a'tahullahu ta'ala jannatin, kullu jannatin mis'ad dunya marratain. Allah akan berikan 2 surga. 1 surga diibaratkan 2 dunia. Masya Allah, 2 surga. 1 surga aja besarnya seperti 2 dunia. Bayangkan kalau kita diberikan 2 surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita diberikan 4 dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu duduk sebentar dengan orang yang alim, kemudian makan 2 suapan sama orang yang alim, apalagi sampai 2 piring. Ya, Masya Allah, berkah sambil kenyang. Ya. Kemudian kita mendengarkan kebaikan, 2 perkataan yang keluar dari ucapannya orang yang alim. Kemudian kita melangkah 2 langkah bersama orang yang alim, Allah akan berikan 2 surga. 1 surganya sebesar 2 dunia. Masya Allah, luar biasa. Ini saking mulianya orang yang duduk di majelis ilmu. Makanya rekan-rekan, duduk di majelis ilmu tuh hawanya megah, males. Ya, males ngajinya itu lagi. Yang ceramahnya Ustadz Fauzan lagi, nggak ada yang lain. Ustadz Daud lagi. Vokalnya itu lagi. Yang ngasih air minumnya itu lagi. Pengajiannya setiap hari itu lagi. Kita jangan berpikir seperti itu. Ayo, rekan-rekan semua, tanamkan dalam hati kalian bahwa duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin. Apalagi ini bulan yang sangat mulia. Bulannya hari dilahirkan orang yang sangat mulia. Orang satu-satunya jadi harapan kita. Siapa?
Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat, kita salat sebagaimana sih kita salat? Sampai mana salat kita? Kadang-kadang salat kita nggak pernah khusyuk. Kadang-kadang salatnya asal-asalan, cuma 3 menit selesai. Kadang-kadang rukun dan syarat salatnya nggak pernah kita perhatikan. Salat, puasa sama juga. Terkadang kita suka ngebohong. Terkadang juga kadang-kadang kita suka ngomongin orang lain. Itu puasa kita. Zakat, kadang-kadang kita nggak ikhlas memberikan zakat karena terpaksa. Siapa satu-satunya jadi harapan kita? Yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang satu-satunya jadi harapan kita. Bahkan minggu kemarin saya jelaskan di dalam kitab Ad-Diba, ya, di situ menjelaskan Al-Atta bin Yasar, beliau pernah belajar kitab Taurat sama ayahandanya sampai selesai, sampai tamat. Cuman ada 1 lembar sama ayahnya nggak dikasih pelajaran, disobek itu kitab Tauratnya. Ketika itu ayahandanya meninggal dunia. Di samping mayatnya itu ada sobekan kertas kitab Taurat. Setelah Atta bin Yasar itu membaca bahwa akan datang di kitab Taurat nih, akan datang di akhir zaman, yaitu seorang nabi, seorang rasul yang mana jamaah dan pengikutnya banyak. Sebagian jamaahnya, sebagian pengikutnya datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa yang sangat banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ampuni. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, pengikut dan jamaah Nabi tersebut sepertiganya Allah masukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Di situ mengatakan wasulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Subhanallah. Siapa dia? Mauliduhu bi Makkah. Lahirnya di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah. Hijrahnya kepada kota Madinah. Wa sultanuhu bisyam. Menjadi seorang pemimpin di negeri Syam. Siapa dia? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di kitab Taurat sebelum Al-Quran ini diturunkan. Jadi kita sangat beruntung sekali menjadi umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita jangan kegeeran, ya, bahwa memang ada hadis yang mengatakan semua umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Tapi hadis tersebut ada lanjutannya, illa man aba wa man atani dakhalal jannah wa man azani faqad aba. Orang yang mengikuti kepada sunnahku maka akan masuk surga bersama. Tapi sebaliknya, orang yang bermaksiat, orang yang belok kepada ajaranku, silahkan
Mau masuk neraka lewat pintu mana? Silahkan. Ini daripada hadis tersebut. Terkadang kita GR, ya, saya mau umat Rasulullah ini, ntar juga diampuni. Jangan, karena taufik dan hidayah bisa datang, bisa datang, bisa hilang. Pagi ingat, sholat subuh, zuhur enggak. Karena apa? Di perjalanan kadang-kadang lagi kerja nanggung, terkadang lagi nonton TV. Masya Allah, ini belum iklan ntar sholatnya kalau iklan. Hati-hati nih akhwat, ya, rekan-rekan akhwat, hati-hati. Kalau sebentar lagi menjelang waktu zuhur atau asar atau maghrib, hati-hati kalian tuh 15 menit sebelum azan kalian sudah siap-siap pakai mukena. Tinggalkan sama kalian keduniaan. Atau kalian kalau masih kerja, kalian buru-buru izin mau sholat. Dikhawatirkan nanti sudah masuk waktu zuhur, kalian santai-santai baik, kemudian datang bulan atau datang haid, maka yang 1 jam itu akan menunggu di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi siksa buat kalian. Paham ya? Hati-hati rekan-rekan akhwat, ya, rekan-rekan akhwat, kalau mendengar azan buru-buru sholat, jangan kalian santai. Karena dikhawatirkan keburu nanti kalian datang haid. Karena waktu kalian sangat sempit. Akhwat itu waktunya sangat sempit. Sangat sempit sekali. Sangat sebentar. Jadi beda sama laki-laki. Tapi sebagai laki-laki, jangan mentang-mentang waktunya masih panjang. Ya, kalau kita mendengar azan kemudian belum sholat, kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang 1 jam itu akan menjadikan laknat buat kita. Su'ul khotimah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ayo rekan-rekan semua, kita fahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selama ini kita merindukan syafaatul uzma daripada Sayyidina Muhammad SAW. Namun kita harus juga mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Kita juga harus hormati perjuangan beliau. Di mana? Yaitu sholat 5 waktu. Kalau kalian menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, berarti kalian adalah cinta sejati kepada Rasulullah SAW. Kalau kalian mengamalkan akhlakul karimah daripada Sayyidina Muhammad SAW, rindu kalian benar-benar rindu kepada Sayyidina Muhammad SAW, sebagaimana rindunya Bilal bin Rabah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Mungkin kita akan lanjut nanti insyaallah minggu depan, ya, dengan kitab yang sama, ya. Cuma ini malam hari ini saya ambil dari kitab Durratun Nasihin, ya, bi badilatil majlis salis bi badilatil ilmi, keutamaan ilmu. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan suatu keberkahan buat kita semua, bisa mengamalkan di kehidupan kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doakan saya, mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang baik. Baik di hadapan Allah, baik di hadapan Rasulullah, baik di hadapan kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.